Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mulai di halaman 41 nggih, kita baca. Lamma tam'anallahu ta'ala al-mu'minin ala ma asabahum syara'a yuwabbihu man waqa'a fil ifki bima kana yajibu alaihim hina sama'i ta'ni fi a'radil mu'minin lil hadari fima ya'ti mithluhu fil mustaqbali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Poin pertama ini lamma tatkala tam'anallahu, Allah sudah menenangkan, ta'ala maha luhur Allah, al-mu'minin menenangkan orang-orang beriman, alama asabahum atas apa yang menimpa mereka. Di mana Allah menenangkan orang mukmin atas yang menimpa mereka? Di ayat sebelumnya, ayat 11, yang di situ Allah mengatakan la tahsabuhu syarrol lakum bal huwa khairun lakum. Jangan kamu kira berita dusta itu buruk bagi kamu, justru itu baik bagi kamu. Nah, itu kan sudah penenangan oleh Allah. Allah menenangkan. Di situ ada pelajaran lain bagi kita semua selaku orang tua, selaku guru, selaku pemimpin. Apabila ada masalah terjadi di kalangan anak buah, kalangan murid, keluarga, anggota keluarga, maka harusnya kita mulai dari apa? Kita mulai dari penenangan dulu, kita tenangkan. Kita tenangkan. Semua sudah tenang, hatinya terbuka. Hatinya terbuka, sudah siap semua, sudah terhubung dengan Allah, sudah optimis, baru mulai dibenahi, digarap, diluruskan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menenangkan orang-orang mukmin atas apa yang sudah menimpa mereka, syara'a, Allah memulai, syara'a memulai. Syara'a memulai yuwabbihu, menyalahkan, memburukkan. Wabakha yuwabbihu, menyalah-nyalahkan, memburukan. Jadi memburukan atau menyalahkan, menunjukkan keburukan, ya, kesalahan. Man waqa'a, orang yang terjatuh fil ifki, dalam berita dusta, berita bohong atau hoax. Bima kana yajibu alaihim, Allah menyalahkan dengan sesuatu yang wajib alaihim atas mereka, dengan mengingatkan kewajibannya, karena mereka telah menjauh dari kewajiban, terperosok dalam kesalahan, tidak melaksanakan kewajiban. Ya, sebagai gantinya karena tidak melaksanakan kewajiban, melakukan malah kesalahan-kesalahan. Jadi Allah menyebut bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib, harusnya wajib atas mereka. Khina sama'i ta'ni, tatkala mendengar tikaman,
mendengar tikaman fi a'radil mu'minin, dalam kehormatan orang mukmin. A'rad, ya, a'rad jamak dari ird, yaitu kehormatan. Ato'an, terkaman, tikaman, celaan dalam kehormatan orang mukmin. Saat mendengar sesuatu yang mencederai, yang menohok, yang menikam kehormatan orang mukmin, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim. Nah, ini diterangkan oleh Allah lil hadari, agar hati-hati, fima ya'ti, dalam perkara ya'ti yang akan datang, misluhu semisalnya, fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Makanya Quran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu betul-betul kitab yang agung, kitab agama yang suci, yang lengkap, yang mudah diamalkan, karena semuanya realistis, semuanya pernah dipraktekkan, pernah terjadi, ajarannya dilaksanakan dan bisa dilaksanakan. Hal-hal yang sifatnya musibah sudah ada penjelasannya, kalau terjadi semisalnya sudah ada bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Itu poin pertama. Jadi taubih man waqa'a fil ifk, Allah menyalahkan orang yang terjatuh dalam berita dusta atau hoax. Salah. Yang kedua, abanallahu ta'ala an halil mu'minin inda sama'il ifki bi an dhannu bi ikhwanihim khaira, summa kana lisanul maqal ta'kidan ala hali qulubihim ma'a ikhwanihim anqalu hadza ifkum mubin. Abanallah, Allah menerangkan an halil mu'minin, tentang kondisi orang mukmin. Allah menerangkan kondisi orang mukmin. Kalau yang pertama, Allah menyalahkan orang yang terjatuh dalam berita hoax, yang membuat, yang membenarkan, yang ikut menyebarluaskan, atau sekedar percaya saja. Itu semua salah. Yang kedua, Allah menerangkan abanallah, abana yubinu ibanah, Allah menerangkan an halil mu'minin, tentang hal. Makanya ada hal ikhwal. Hal itu mufrad, ikhwal ya, ahwal itu jamak, tapi diserap ke bahasa Indonesia mufrad dan jamaknya dengan sedikit perubahan, dikatakan ini adalah hal ikhwalnya. Hal ikhwalnya. An halil mu'minin, tentang keadaan orang mukmin. Inda sama'il ifki, tatkala mendengarkan berita dusta, berita bohong atau hoax. Bagaimana sikap orang mukmin ketika mendengar berita hoax? Hoax tentang saudaranya yang mukmin. Orang mukmin mendengar berita buruk tentang saudaranya yang mukmin. Jadi ada isu yang berkembang, berbeda dengan yang dia ketahui, yang dia kenali selama ini. Dia mukmin, punya teman mukmin, dia baik, punya teman baik. Tiba-tiba ada berita menyebar di medsos kalau hari ini, sebelumnya dari mulut ke mulut. Kok fulan begini, 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 fulana begini, begini.
Orang mukmin punya kewajiban menghadapi berita hoax, berita buruk tentang saudaranya, yaitu bi anzannu bi ikhwanihim khaira. Caranya orang mukmin itu harus bersangka bi ikhwanihim terhadap saudaranya dalam agama, khairan dengan persangkaan baik. Berarti orang yang terjatuh dalam berita hoax, kesalahannya apa? Kesalahannya tidak melaksanakan kewajiban husnudzon kepada saudaranya, sehingga tercela dia, salah dia. Nah, husnudzon itu letaknya di hati, letaknya di hati. Terus kalau hatinya sudah berhusnudzon saat mendengar berita dusta tentang saudaranya, bagaimana terus lesannya? Tsumma kana lisanul maqal, tsumma kana lisanul maqali, kemudian adanya lesan dalam bentuk ucapan, lesan ya, ungkapan dalam bentuk ucapannya, takkidan untuk menguatkan ala hali qulubihim, atas keadaan hatinya, ma'a ikhwanihim terhadap saudaranya. Jadi hatinya punya hubungan, punya rasa terhadap saudaranya, ya, punya rasa, punya sikap. Apa itu husnudzon? Setelah hati husnudzon, maka lesan pun mengatakan hadza ifkum mubin. Ini berita yang saya dengar ini, berita yang kamu ucapkan kepada saya ini tentang fulan yang saya kenal, ifkum mubin. Ini adalah dusta yang nyata. Tiba-tiba ada berita, wah, istrinya Nabi selingkuh, Aisyah selingkuh dengan murid Nabi yang lain, dengan sahabat Nabi yang lain. Itu orang mukmin punya kewajiban. Begitu mendengar itu sampai di telinganya, dia hatinya berhusnudzon kepada Nabi dan kepada istrinya, bahkan kepada sahabat yang dituduhkan sebagai pasangan selingkuhnya itu, berhusnudzon kepada mereka. Kemudian hatinya dengan tegas menyatakan, mengungkap apa yang ada di hatinya dengan mengatakan hadza ifkum mubin. Ini kedustaan yang nyata. Harusnya demikian. Ketiga, tarsumul ayatu al-manhajal wajiba fi ta'amulil mu'mini ma'a ikhwanihi fima yasilu sam'uhu, fima yasilu sam'ahu minat ta'ni fi irdihim. Tarsumul ayatu, ayat menggariskan. Rosama itu menggambar ya. Ayat menggambar, menggariskan, menetapkan al-manhajal wajib, manhaj yang wajib, metode yang wajib, prinsip yang wajib, jalan yang wajib fi ta'amulil mu'min, fi ta'amulil mu'mini ma'a ikhwani, dalam interaksinya orang mukmin terhadap saudara-saudaranya, dalam menyikapinya orang mukmin terhadap saudara-saudaranya. Berarti ini adalah syariat, ini ajaran, ini harus dipelajari lalu dilatih dirinya untuk mengamalkan. Jadi ini manhaj yang perlu dipraktekkan.
menggambarkan, menggariskan cara wajib, metode wajib, jalan wajib, wajib dalam perlakuan orang mukmin terhadap saudaranya, muamalahnya orang mukmin terhadap saudaranya. Wabil khusus kaitannya fima yasilu, tentang apa yasilu yang sampai sam'ahu kepada telinganya, tentang isu, tentang gosip, minatokni yang berisi tikaman, fi irdihim dalam kehormatannya, sampai punya guru, punya teman, ya guru dalam beragama ini, punya teman dalam seperjuangan ini, sahabat karib, sahabat satu jamaah, satu perjuangan, orang baik-baik. Tiba-tiba beredar isu, beredar gosip tentang kehormatannya, kehormatan guru, kehormatan teman, sahabat. Apalagi ketambahan sudah guru, sudah sahabat, masih ada hubungan famili yaitu kerabat, sehingga haknya berlipat-lipat. Ada hak guru, ada hak kerabat, ada hak sahabat, ada hak saudara seagama, ada hak saudara seperjuangan. Banyak sekali haknya berlipat-lipat. Tiba-tiba mendengar sampai ke telinganya, kok fulan katanya begini, fulana begini, fulana ini mencuri, fulan menggelapkan uang, fulan selingkuh, fulan ini, fulan ini. Maka ada kewajiban awal, kewajiban ya dasar yang harus kita laksanakan. Apa itu? Husnudzon, dengan mengatakan ini dusta, berita ini tidak benar, saya tahu berita ini tidak benar. Itu kewajibannya, kewajiban sesama mukmin, sesama muslim, kewajiban husnudzon, kewajiban menolak isu-isu buruk tentang dirinya. Apalagi memang di zaman fitnah, di zaman medsos, di zaman hoax. Kalau para guru kita, para ulama kita, para santri dituduh ini dan itu, umat Islam, kaum muslimin tuduh ini dan itu, wah ini teroris, ada bukti, barang buktinya mushaf di sakunya misalkan, ya ada bukti-bukti, ada berita-berita begitu, jangan percaya. Jangan percaya. Karena hukum asalnya tidak. Hukum asalnya baik, nanti kita akan belajar lanjutannya. Kenapa kok kita langsung menolak? Karena hukum asalnya tidak, kita kenal. Kita kenal. Berbeda kalau kita tidak kenal, mungkin kita diem. Mengiyakan juga tidak, menolak juga tidak, namanya nggak kenal. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita sudah kenal baik, kemudian ada isu yang fasek itu bertentangan dari kebaikan yang kita kenal, itu wajib ditolak. Wajib ditolak dengan hati, wajib ditolak dengan lesan. Hadza ifkum mubin. Ini adalah manhajul wajib. Keempat, min muqtada imanil mu'min salamatu ikhwanihi al-mu'minina minhu fi anfusihim wa amwalihim wa a'radihim. Min muqtada imanil mu'min, di antara konsekuensi imannya orang yang beriman,
adalah salamatu ikhwanil mu'minina minhu. Salamah keselamatan ikhwanihi saudara-saudaranya al-mu'minina yang beriman, selamat minhu dari gangguannya. Bahkan bukan hanya sekedar selamat, karena kalau selamat saja itu sudah menjadi syaratnya orang muslim. Orang muslim kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang Islam itu orang Islam yang syiarnya selalu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian, keselamatan atas kalian. Orang muslim itu adalah man salimal muslimun, orang yang dimana kaum muslim yang lainnya selamat min lisanihi dari gangguan lesannya, wayadihi dan dari gangguan tangannya. Itu muslim. Kalau mukmin lebih dari itu, di atasnya itu. Orang mukmin bukan hanya selamat tidak mengganggu, tetapi menjaga, ikut proaktif menjaga, mengamankan, namanya iman. Ya, lebih dari Islam, di atasnya Islam. Islam tidak mengganggu. Kalau iman bukan hanya tidak mengganggu, ngasih manfaat, menjaga, melindungi, bisa diberi amanah. Orang mukmin adalah orang yang bisa diamanai, menjaga kehormatan saudaranya, menjaga harta saudaranya, menjaga jiwa saudaranya. Fi anfusihim, jadi selamat daripadanya, fi anfusihim dalam diri mereka, wa amwalihim dan harta mereka, wa a'radihim dan kehormatan mereka. Itu keempat. Nah, tentu kita bicara tentang ideal, hukum asal, hukum seharusnya. Kelima, al-aslu adalatul muslim wa dhannu bihi khairah. Ini kaidah. Kaidah ini berlaku untuk kita, untuk siapapun. Kita senang diperlakukan sesuai kaidah ini, diperlakukan sesuai kaidah ini. Kita juga senang, harus senang memperlakukan orang lain dengan kaidah ini. Al-aslu, hukum asal, hukum yang dasar. Adalatul muslim adalah keadilannya orang muslim. Setiap muslim itu adil. Adil itu orang soleh, bisa dipercaya. Itu adil. Wadhannu bihi khairah, dan menyangka baik terhadap dirinya. Ibu-ibu kalau diperlakukan bahwa setiap orang memandang ibu itu orang yang baik, solihah, orang bisa dipercaya, orang yang akhlak mulia, orang yang hatinya baik. Kalau orang menyangka begitu kepada ibu-ibu, senang enggak? Senang. Maka begitu pula kita menyikapi orang, menyangka orang dengan begitu. Ya, kita sikapi begitu. Sampai ada bukti beda. Sampai ada bukti lain gitu. Hukum asal setiap muslim baik. Kita husnudzon kepadanya. Fahuwa bari'un. Ini kan diterapkan namanya asas praduga tak bersalah, nggih.
Lah penjahat ditangkap aja masih diberlakukan apa? Asas praduga tak bersalah. Apalagi cuma masih isu. Fahuwa bari'un, maka dia bebas, lepas, dia bersih. Bari itu bersih dari tuduhan itu. Hatta tasbuta, sampai terbukti tuhmatuhu, dakwaannya, sampai terbukti dakwaannya. Wala yukhadhu, tidak boleh saudaranya yang mukmin itu diambil bidhonnisu, dengan buruk sangka, tidak boleh. Bapak Ibu rahimahullah, kalau surat An-Nur yang seperti ini, nilai adab dan akhlak yang dikandung di dalamnya, ini kalau tertanam, ya, dipelajari, diajarkan di tengah masyarakat, oh luar biasa. Kita akan mendapati masyarakat itu sangat beradab, sesuai dengan adab Islam, dengan adab Quran. Maka Quran ini kitab hidayah yang sempurna, yang tidak ada duanya, tidak ada yang menyainginya. Berikutnya, ahamiyatu isya'ati husni dhanni bainal mu'minin. Ahamiyatu isya'ati husni dhanni bainal mu'minin wal ibti'adu an kulli ma yusi'u ilaihim tuna bayyinatin. Ahamiyatu isya'ah, pentingnya menyebarkan. Isya'ah itu kan isu, perlunya menyebarkan husnidzanni, akhlak husnudzan bainal mukminin, di tengah-tengah orang mukmin. Tidak seperti zaman sekarang, umat Islam terbelah, dibelah, terfitnah, ya, banyak tuduhan, banyak hoax yang memecah belah umat Islam, disebar di medsos, dipisahkan muslim satu dengan muslim lain, muslim satu dengan gurunya, gurunya dengan muridnya, ulama dengan ulama, ulama dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat, dipecah-pecah. Padahal harusnya adalah yang harus ditanamkan dan disebarluaskan, menanamkan husnudzon di antara sesama mukmin. Bukan saling menuduh, bukan saling melaporkan, bukan saling memfitnah, menghalangi, memusuhi, tapi saling mencintai, saling berbaik sangka, saling mendoakan, saling tolong menolong. Jadi ayat Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk menyebarluaskan husnudzon di tengah orang mukmin, sesama mukmin. Ayo husnudzon. Apalagi sesama ahlu sunnah yang dasarnya Quran sunnah, ijma' sahabat, dan kias yang sahih, kias yang benar. Itu seharusnya husnudzon, ditanamkan, dikembangkan. Wal ibti'ad, dan menjauhi angkulli dari kulli, setiap ma yusi, yang yusi'u ilaihim, yang menyakiti mereka, tuna bayinatin, tanpa bayinah, tanpa tabayun, tanpa cross check, tanpa konfirmasi.
Nah, ini tentu kewajiban setiap ulama, setiap dai, setiap orang tua, setiap guru, termasuk kewajiban tertinggi ya pemimpin, untuk menciptakan situasi saling husnudzon ini gitu. Tapi untuk menciptakan husnudzon bukan hanya nyuruh-nyuruh ya. Tentu ada lingkungan yang diciptakan. Ada banyak bukti supaya orang percaya, orang yakin. Bukan hanya retorika, bukan. Yang kita maksud ya memang zahir batin. Menciptakan, mewujudkan, mengembangkan namanya husnudzon sesama mukmin. Tidak seperti sekarang. Dengan mudah orang akan dicap radikal, intoleran, sesat hanya karena cadaran, jilbab besar, jenggot panjang, celana cingkrang misalkan. Hanya karena itu atau karena yang lain yang tidak begini, tidak sama dengan ini. Nah, itu termasuk contoh contoh fitnah, bagian dari fitnah. Bagian dari fitnah, fitnah memecah belah, fitnah hoax. Ya. Berikutnya 7. Al-aslu fi jama'atil muslimin az-zaka wa taharah. Al-aslu hukum asal fi jama'atil muslimin tentang jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin, komunitas muslim, rakyat muslim, bangsa muslim. Hukum dasar, hukum asalnya adalah az-zaka wa taharah. Zakat, bersih, wa taharah dan suci. Wa ta'nu fihim bila bayinatin ta'nun fi tuhrihim wa nasrun lil fakhsha bainahum. At-ta'nu fihim mencela kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, bila bainatin mencela tanpa bukti, adalah ta'nun fi tuhrihim, adalah sama dengan mencela kesucian umat Islam, ya, kesucian umat Islam. Tuhr. Wa nasrun berarti itu adalah upaya menyebarluaskan lil fakhsha, kekejian, perkataan keji, perbuatan keji, sikap keji, bainahum, di tengah orang mukmin, di tengah orang mukmin. Wa istahiqu sahibu ta'ni, wa istahiqu dan berhak sahibu ta'ni, orang yang mencela, fihim tentang orang mukmin, al-uqubata, berhak mendapatkan ukubah, hukuman. Berikutnya ke-8. Tadi sudah 7. Iya, clear. Ke-7, ya ke-8 ya. Wujub i'tidhar al-mu'min berubah semua. Taib. Yaitu wajibnya i'tidharil mu'min, memberi uzur, memberi uzur. Orang mukmin itu
wajibnya orang mukmin memberi uzur li ikhwanihi kepada saudara-saudaranya fi ma yasilu sam'ahu minat ta'ani fi a'radihim, fi ma yasilu di dalam apa yang sampai sam'ahu kepada telinganya minat ta'ni dari tikaman fi a'radihim dalam kehormatannya. Ini lebih dari husnudzon. Kalau husnudzon berbaik sangka, menolak dengan berbaik sangka di hatinya, lalu di lesannya mengatakan hadza ifkum mubin, kemudian mencari uzur. Mencari uzur mungkin begini, yang dengan uzur-uzur itu mencarikan alasan untuk bisa memakluminya. Begitu. Dibela dengan cara dicarikan uzurnya. Uzur alasan yang menjadikan orang itu terbebas dari celaan. Baik. Berikut halaman 42. Wujubu taharri al-mu'min li amali lisanihi wa qalbihi hatta la yaqa'a fil ismi. Nah. Ya. Wujubu taharri, wajibnya hati-hati al-mu'mini orang mukmin li amali lisanihi untuk tindakan lesannya, untuk pekerjaan lesannya, wa qalbi dan hatinya. Lesan harus bagaimana, hati harus bagaimana, ini harus hati-hati orang mukmin karena semuanya dicatat oleh Allah. Hatta layakoa, supaya tidak terjatuh fil ismi dalam dosa. Makanya diperlukan ada namanya tafakkur, tadzakur. Diperlukan juga adanya tawasobil haq, tawasobil sabr, supaya tidak terjatuh dalam dosa atau tidak membiarkan saudaranya terjatuh dalam dosa. Berikutnya tubayyin al-ayah 10. Tubayyin al-ayah tumayyizul mu'minin alladzina rasakhal imanu fi qulubihim min ghairihim hina tabluhum al-mawaqifu. Tubayyinul ayat, ayat ini menerangkan wa tumayyizu, dan memilah, membedakan, memilah. Mayyizu, yumayyizu, membedakan. Makanya ada anak namanya anak mumayyiz. Dia belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah pinter, sudah bisa membedakan mana sopan, mana tidak sopan, mana baik, mana buruk, mana terpuji, mana tercela, mana perintah, mana larangan. Sudah ngerti, namanya mumayyiz. Tumayyizul mu'minin, ayat ini membedakan, memilah orang mukmin alladzina rasakhal imanu, orang mukmin yang mapan keimanannya. Rasakha itu kuat dan mapan, al imanu keimanannya, fi qulubihim, di hati mereka. Min dipisahkan, dipilah, dibedakan, min ghairihim, dari selain orang mukmin yang kuat imannya. Jadi ada orang mukmin yang kuat iman, ada orang mukmin yang lemah iman. Khina tabluhum al-mawaqifu, khina tatkala tabluhum mereka diuji oleh al-mawaqifu, mauqif, sikap. Ya, ada hoax,
bagaimana orang mukmin bersikap. Yang imannya kuat begini, imannya lemah begini. Loh, itu sikap mauqif, jamaknya mawaqif. Ya, situasi membuat kita harus bersikap. Ya, kita dihadapkan kepada musibah, dihadapkan kepada corona misalkan. Dihadapkan dengan corona aja beda-beda. Dihadapkan dengan corona ada yang sholat rapet, ada yang renggang. Ya, itu kan sudah beda. Di satu masjid ada shaf rapat, ada yang masih renggang. Ada yang kalau renggang dia minta dirapetin, ada yang kalau rapat dia marah, didekati marah. Beda-beda. Itu maksudnya sikap mauqif. Tentu kalau soal ini saya sudah sering nyampaikan, dan ini bagian daripada dakwah saya, bahwa ayo kita ciptakan rasa aman dan situasi aman dengan meningkatkan iman dan meningkatkan imun. Tidak perlu ketakutan. Tidak perlu ketakutan. Ya insya Allah selesai. Soal COVID ini selesai. Dengan iman dan imun selesai. Jangan jadi beban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya 11. Ja'alallahu al-mu'minina nafsan wahidatan. Masya Allah. Ja'alallahu, Allah menjadikan al-mu'minin, orang mukmin, nafsan wahidatan, satu jiwa. Orang mukmin itu satu jiwa. Saya tanya, ibu-ibu, di mana Allah menjadikan orang mukmin itu satu jiwa? Di ayat yang mana? Ayat yang kita baca tadi, ayat 12-13 itu di bagian yang mana? Kalimat yang mana coba? Ada? Fadal? Di mana kita kok dijadikan satu jiwa? Orang lain sama dengan kita sama dengan orang lain itu. Apalagi suami istri, harus semakin satu jiwa. Satu jiwa jadi salamnya Arema ya. Coba siapa yang tahu di bagian mana firman Allah mana menunjukkan itu? Di ayat 12. Coba dibaca lagi. Halaman 41 bagian atas. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu pada saat mendengar berita hoax itu, kenapa tidak menyangka baik kepada dirinya sendiri? Kepada dirinya sendiri. Yang dituduh Aisyah dan sahabat Sofwan. Tetapi yang mendengar ini harus merasa mereka itu saya itu mereka. Gampangannya, masa iya? Coba kalau saya yang dituduh, apa benar? Jadi orang mukmin satu dengan yang lain itu satu jiwa, saling menjadi cermin gitu. Kalau tidak mungkin saya aja nggak mungkin melakukan itu, masa istrinya Nabi mungkin? Gitu loh. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin itu satu jiwa, dan bukan hanya itu saja. Termasuk ayat salam, bersalamlah atas dirimu. Ya. Kita disuruh salam atas diri kita. Bukan nggak ada siapa-siapa terus assalamu alayya, bukan. Ketika kita assalamualaikum itu sama dengan mengucap salam kepada diri kita sendiri. Ya, fasallimu ala anfusikum. Karena orang mukmin satu jiwa.
Ja'alallahu ta'ala al-mu'minin nafsan wahidatan. Allah menjadikan nih orang mukmin itu satu jiwa. Loh, kalau kita nggak mau, nah kita yang bermasalah. Kalau orang harus satu jiwa itu Allah yang menginginkan, Quran, Sunnah menginginkan, tentu ada perangkat-perangkatnya. Kalau kita belum merasa dan tidak bisa, masih ada yang bermasalah di antara kita. Lebih-lebih suami istri kok hidupnya masih saling curiga terus. Ya itu masih belum terbentuk berarti. Harusnya dua kepala menjadi satu jiwa. Kenapa Allah menjadikan orang mukmin satu jiwa? Li ahammiyati wahdatil jamaah. Karena pentingnya kesatuan jamaah. Wa wujubi talahumihim, dan wajibnya talahumihim, yaitu talahum itu menyatu, wajibnya menyatunya mereka. Nah, seperti las, dua potongan besi kita las menjadi satu yang tak terpisahkan, itu talhim, ya. Qalban wa qaliban, bukan hanya las di permukaannya saja, dari bawahnya juga dilas. Qalban, hatinya, wa qaliban, dan fisiknya. Bagaimana caranya secara fisik kita ini menjadi satu, secara hati juga menjadi satu. Nah, ini mustahil kalau tidak menggunakan manhaj Rabbani, manhaj Qur'ani untuk menyatukan manusia ini. Fahum silmun ala ikhwanihim wa harbun ala a'daihim. Mereka semuanya adalah damai atas saudaranya dan perang atas musuhnya. Orang Islam itu tidak mencari musuh. Tapi kalau orang memusuhi umat Islam, ya, umat Islam berhak, bahkan berkewajiban untuk membela dirinya dan bersikap tegas kepadanya secara terpadu, terpimpin, bersatu. Begitu, itu yang contoh. Ya, ketika Prancis kemarin melecehkan Nabi, ya orang Islam sedunia bersatu padu memeranginya, begitu. Baik. 12. Ta'aluful mu'minin fi dhawahirihim wa bawatinihim yuhafidhu ala zakaihim wa yaj'aluhum jama'atan mutamasikatan mutahayyi'atan limuwajahati khatari aduwiha. Ta'aluful mu'minin, ta'aluf, tersusunnya orang mukmin, tersusun menjadi satu, ta'aluf, saling menerima, saling mendekat, saling lembut sesama orang mukmin, fi dhawahirihim, dalam lahiriahnya, wa bawatinihim, dan di dalam batinnya, hatinya. Lahiriahnya itu ya dalam serawungan zahirnya, pakaiannya, ya muamalahnya itu sama. Orang-orang yang saling mendekat, saling mengikat, melekatkan diri satu sama yang lain, lekat zahir, lekat batin.
itu yuhafid ala zakaihim, akan menjaga melestarikan kebersihan orang mukmin, kesucian orang mukmin. Zakat bersih dan berkembang. Wa yaj'aluhum, dan menjadikan orang mukmin jama'atan mutamasikatan, satu jamaah mutamasikah yang saling erat, menguatkan. Mutamasikah, ya, saling erat menguatkan. Satu mengikat kepada yang lain, yang lain mengikat kepada yang lainnya, begitu. Jadi saling berpegang teguh, ya, saling berpegang teguh, saling berpegangan secara teguh, bahkan saling berangkulan menjadi satu kesatuan. Mutahayyatan, siap limuwajati khatari aduwiha, untuk menghadapi bahaya musuhnya. Baik. Berikutnya ke-13, khuturatul istislam lisyai'at, bahayanya menyerah lisyai'at, kepada isu-isu, menyerah kepada isu, menerima isu. Bainal mukminin, di antara orang mukmin. Ala wihdati saffihim wa ta'alufi qulubihim, atas kesatuan barisan umat Islam. Wa ta'alufi qulubihim, dan tertautnya hati umat Islam. Jadi tertautnya, ta'aluf, tautan hati orang-orang mukmin. Kalau ada isu yang memecah barisan, merenggangkan barisan, meretakkan tautan hati, hati-hati, itu bahaya kalau diterima. Karena itu memang merupakan bagian dari trik orang munafik seperti zaman Nabi, atau trik orang kafir, orang musyrik yang memang hendak mencelakai umat Islam. Baik. Dari sini terkait dengan poin terakhir tadi, khuturatul istislam lisyai'at bainal mu'minin, dan terkait dengan sebelumnya, yaitu pentingnya menyebarluaskan husnudzon, lalu ta'liful qulub atau tauhidus sufuf. Maka saya perlu memberi catatan. Umat Islam itu zaman sekarang, apalagi zaman medsos, zaman media, zaman informasi, penjajahan pun dimulai dari informasi. Maka umat Islam, apalagi negara Islam, kita bicara umat saja, umat Islam apalagi negara, harus punya dua front, harus punya dua front, dua perangkat. Yang satu adalah front atau perangkat untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan, untuk mempromosikan keberhasilan-keberhasilan, mempromosikan penemuan-penemuan, mempromosikan kelebihan-kelebihan, mempromosikan program-program yang manfaat, yang istimewa. Jadi potensi-potensi baik kita itu harus disebarluaskan, prestasi disebarluaskan, kebaikan disebarluaskan, itu harus ada khusus.
supaya sesama muslim merasa bangga, merasa senang, ikut bahagia. Kalau di situ ada peluang untuk ikut serta, dia ikut serta. Apakah ikut serta menjadi peserta, menjadi anak didik, atau menjadi peserta kalau lomba itu lomba, kalau program latihan itu latihan, kalau rombongan apa ikut rombongan apa. Ya, karena kebaikan yang ada di tengah kita itu wajib menjadi berita, menjadi isu, untuk mengisukan, untuk mempublikasikan. Itu perlu ada yang garap secara intensif, secara khusus. Jadi kalau ada berita, termasuk diberitakan, berita itu isinya kita, kebaikan kita, kita. Jangan berita cuma berita itu, kalau kebaikan dari asing, penemuan asing, keberhasilan asing, kesuksesan asing, kemenangan asing. Giliran berita dari dalam internal, kemiskinan, kebobrokan, ya penyakit, wabah, bencana, kekacauan. Ini penting. Jadi harus ada milik umat, apalagi milik negara. Fungsinya itu, yang berfungsi untuk itu. Kedua, ada front lagi, fungsinya untuk menghadapi isu-isu negatif yang hoax, yang dusta. Itu harus dikonter, harus dibantah, harus dikelirkan. Penting. Apakah isu mengenai ajaran Islam, mengenai umat Islam, isu mengenai ulama Islam, jamiah Islam, pemerintah Islam, ilmuwan Islam, sejarah Islam, tokoh Islam, semua yang berkaitan dengan itu. Ketika ada hoax, memang ada khusus yang menangani, menjelaskan, memberikan pencerahan, membuktikan kalau itu memang hoax gitu. Itu penting. Kelas umat penting, apalagi kelas negara. Sekedar contoh ini, contoh. Ada satu akun yang di media, ya, namanya Hay'atu Mukafahati Al-Isya'at, lembaga menghadapi isu-isu hoax. Ini lembaga independen di Saudi, bekerja mulai 2012. Ya sudah banyak perannya dalam memberikan pencerahan, menjelaskan mana hoax, mana yang fakta, ya mana yang fake, mana yang fakta, mana isya'ah, mana hakikoh. Isya'ah selalu di tanda merah, ada tulisan isya'ah, terus ditulisi di stempel, kayaknya stempel gitu ya. Nah ada stempel tulisannya manfi, ini ditolak. Terus kalau yang hijau ada tulisan hakikoh dan ada stempel musbat. Nah ini yang benar, yang valid, yang ditetapkan. Nah ini satu contoh nih. Sebelumnya sempat viral, ada gambar foto orang lagi sholat, bapak dan anak, tua dan muda gitu. Digambarkan, nggak tahu pokoknya tua muda, dua orang sholat di jalan, di gang. Terus ternyata digonggongi oleh anjing gitu. Ini dalam keadaan tasahud. Dan mukanya memang ketakutan si anak ini, sambil yang lain juga sambil ngempet lah gitu ya. Tapi kemudian ada isinya, ya fotonya saya bener bukan foto bikinan, cuma keterangannya
ya deskripsinya itu yang jadi nggak bagus gitu. Dikatakan seorang tentara Israel melepaskan anjingnya ketika seorang Palestina dan anaknya sedang sholat ada di trotoar, ya, untuk ya dilepaskan anjingnya supaya menerkam mereka. Ya, coba saksikan apa reaksi dari anjing itu ketika dekat dan melihat mereka sedang sholat. Itu berita yang ada versi hoaxnya gitu ya. Nah, berita yang benar itu adalah, jadi itu film, ya film untuk memberi memang nasihat orang menyebarkan film ini. Ya ada kejadian, tapi tidak ada kaitan dengan Palestina. Jadi film ini dibuat di Mesir untuk memberi nasihat kepada orang. Bahkan ini produk dari Qonah Media Syari Al-Misriyah melalui YouTube. Tidak ada kaitan dengan orang Palestina. Tulisannya di sana film pendek, serangan anjing terhadap seseorang dan putranya saat mereka sholat fardu. Subhanallah, terjadilah mukjizat. Nah, gitu kan. Nah, ini diberi nasihat gitu loh, untuk memberi nasihat. Kejadiannya benar, tapi nggak ada kaitannya dengan Palestina, tidak ada kaitan dengan serdadu Israel. Ini di Mesir. Nah, ini kan penting. Macam-macam. Ini contoh hoax. Bagaimana berita yang kurang pas itu juga mengganggu, merusak. Bisa merusak hubungan, bisa suudzon kepada yang lain gitu. Bisa memusuhi secara zalim ya. Nah, ini penting. Ini memang harus ada tim khusus. Ada tim khusus, tergantung dari spesialisasinya nanti untuk apa. Baik ya. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus mana? Baik, ada tadi kita baca ayat 13. Bentar. Setengah 10. Ada sedikit waktu. Nomor 13-nya halaman 42. Laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada. Laula ja'u, mengapakah mereka tidak mendatangkan alaihi atas tuduhan itu bi'arba'ati syuhada dengan 4 orang saksi? Fa idlam ya'tu, karena mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi bisyuhada, lam ya'tu bisyuhada, fa ulaika indallahumul kadzibun, maka mereka itulah di sisi Allah justru orang yang sejatinya para pendusta. Nomor 1, takarrarat laula arba'a marrat fi ayati qisatil ifki. Takarrarat berulang kata laula arba'a marratin 4 kali fi ayati qisatil ifki, dalam ayat-ayat kisah cerita hoax, hadisatul ifk, litambihi ala khata'il manhajil ladzi ittaba'ahu ashabul ifki fittihami ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ma kana alaihim ayamaluh tijaha hadhil qadiyati wa ma ya'ti min misliha. Takarrarat berulang laula, kalimat laula arba'a marrat 4 kali fi ayati qisatil ifki, dalam ayat-ayat kisah ifk. Litambi, untuk apa? Untuk memberi peringatan ala khata'il manhaj, atas salahnya manhaj. Manhaj yang mana? Manhaj alladzi ittaba'ahu ashabul ifki, yang diikuti oleh orang-orang ifki, orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Fitihami ummil mukminin, yang menuduh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa makana alaihim,
dan untuk memperingatkan apa yang seharusnya, apa yang wajib ayak malu untuk mereka lakukan tijaha hadhil qadiyah, terhadap kasus ini, wa mayati, dan apa yang akan datang min misliha, dari kasus yang mirip. Nah, untuk 4 kali itu silakan dibuka halaman 39. Di halaman 39 itu dirangkum, di situ sudah kita pelajari waktu pertemuan lalu. Di halaman bawah ya, kisah ifk ini, di dalam kisah ifk ini ayat-ayat sudah menerangkan kepada kaum muslimin bagaimana cara menghadapi isu hoax. Ada 4 sikap itu selalu diawali dengan laula. 1, laula idh sami'tumuh. 2, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. 3, walaula idh sami'tumuhu qultum. 4, halaman 40, yaitu di situ walau raddu walaula fadlullah gitu. Ada walau radduhu, kemudian walaula fadlullah. Taib. Sudah, itu sudah berarti enggak perlu kita ulang. Nah, itulah jawaban terhadap judul kita, sikap muslim menghadapi hoax. Ada 4 itu. Untuk kasus ifki ada 4. Nah, silakan direnungkan. Kalau secara umum tadi sikap kita harus menolak, harus husnudzon, harus mencari uzur, ya, dan lain sebagainya. Baik. Hadil ayatu, kedua, takkidun ala ma madha. Enggak harus selesai ini ya, kita tambahkan saja, nanti sisanya akan kita lanjut pada pertemuan akan datang. Hadil ayatu, ayat ini takkidun ala ma madha min hukmil qadhfi, lakinnaha tubayyin makana ala ashabil ifki fima ja'u bihi taubikhan lahum. Hadil ayatu, ayat ini takkidun adalah untuk mengukuhkan ala ma madha, apa yang sudah lewat, min hukmil qadhfi, dari hukum qadhaf, hukum menuduh zina orang lain. Kalau Sayyidah Aisyah itu dituduh zina, silakan yang menuduh mendatangkan 4 orang saksi, kan begitu. Sudah ada sebelumnya, dan ini langsung prakteknya. Lakinna, tetapi ayat ini tubayyinu, menerangkan makana, apa yang seharusnya ala ashabil ifki, dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh dalam berita hoax ini, fima ja'u bihi, dalam apa yang sudah mereka lakukan, mereka mendatangkan berita hoax. Taubikhan lahum, ini diterangkan kembali oleh Allah untuk menjelekkan mereka. Mereka itu jelek, mereka buruk, sikapnya jelek, jangan diulang, jangan ditiru gitu. Ini langsung praktek di lapangan. Maka berikutnya yang ketiga, tubayyinul ayah hal ashabil ifki wa tusanni'u alaihim biqaulih faulaika indallahi humul kadzibun. Tubayyinul ayah, ayat ini menerangkan hal ashabil ifki, kondisi orang-orang yang terlibat dalam berita bohong, maksudnya terlibat menyebarkan. Wa tusanni'u alaihim, ayat ini tusanni, ya, menjelek-jelekan mereka. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah, faulaik, maka mereka itulah, indallah, di sisi Allah, humul kadzibun, sejatinya pendusta. Ya, mereka itu sejatinya pendusta di sisi Allah, itu ya seperti mereka. Maka yang keempat, ashabul ifki humul kadzibuna haqiqatan, walakinal ayat tarsumu manhajan fit ta'amul ma'ahum wa fima ja'u bihi minal ifki. Ashabul ifki, orang yang terlibat dalam membuat dan menyebarkan berita hoax, kadzibuna haqiqatan, pendusta secara sejati,
Walakinnal ayat, tetapi ayat tarsumu menggambarkan manhajan, satu manhaj, satu metode fit ta'amul untuk berinteraksi ma'ahum bersama mereka terhadap mereka, wa fima ja'u bihi dan dalam mensikapi apa yang mereka bawa minal ifki dari kedustaan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita untuk mengajari sikap yang benar kepada berita bohong dan untuk mengajari kita bagaimana bersikap kepada para pembawa dan penyebar berita bohong. Wa fi qaulihi kelima, faulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka itulah di sisi Allah, mereka itu sang pendusta, para pendusta. Himayatullah li'a'radil mu'minin. Di dalam ayat Allah ini terdapat himayatullah, perlindungan Allah, li'a'radil mu'minin, terhadap kehormatan orang mukmin. Kenapa? Faqad hasara ta'ala al-kadziba fi muntahikiha. Karena Allah telah membatasi al-kadzib, dusta itu dibatasi sama Allah fi muntahikiha, hanya dalam pelaku hadisatul ifki, seolah-olah di luarnya tidak ada sama sekali. Ya, dengan kata humul kadzibun, faulaika indallahi humul kadzibun, pendusta sejati, para pendusta sejati, tidak ada yang lain gitu. Jadi ini berarti Allah melindungi kehormatan orang mukmin, karena kedustaan hanya dibatasi ada pada mereka yang membuat berita bohong ini saja. Li'azami firyatihim, karena besarnya kedustaan mereka, wa ta'addihim, dan kezaliman mereka ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Terakhir untuk saat ini, nanti sisanya kita lanjut berikutnya ya, karena sisanya butuh perenungan. Min rahmatillah bi'ibadih an ja'ala al-ahkama tujra 'ala adh-dhahir wa anna saraira maradduha ila 'allamil ghuyub. Min rahmatillah, termasuk rahmat Allah, bi'ibadih, terhadap hambanya, an ja'ala al-ahkama, Allah itu menjadikan hukum ini tujra 'ala adh-dhahir, di dunia ini hukum itu hanya berlaku, diberlakukan berdasarkan zahir saja. Zahir saja. Wa anna sarair, sementara rahasianya, maradduha, tempat kembalinya, ila alamil ghuyub, kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib. Nah, oleh karena itulah pengadilan-pengadilan pun memutuskan berdasarkan zahir, bukti zahir. Yang punya bukti ya diputuskan menang, yang tidak punya diputuskan salah. Walaupun hakikinya belum tentu begitu, mungkin yang divonis salah itulah yang benar sebenarnya. Maka barang siapa yang mengerti mana yang benar secara hakiki, tidak boleh mengikuti putusan pengadilan, tapi wajib mengikuti apa yang dia tahu. Termasuk misalkan pengadilan mengatakan kalian masih cerai satu, padahal suami istri sudah tahu dengan ainul yakin wa haqqul yakin bahwa talaknya sudah talak 3 gitu. Ya tidak bisa, jangan kumpul karena sudah talak 3. Loh, tapi kan ini putusannya kan cerai 1. Ya, itu kan cuma putusan atas dasar zahir. Ya, yang mengerti batin kan pelakunya. Kalau betul ya sudah talak 3, ya tidak boleh kumpul lagi. Ya, contoh, sekedar contoh. Jadi putusan hakim tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Hanya diputuskan untuk selesai sengketa berdasarkan dalil-dalil yang zahir. Baik. Nah, baru kemudian yang kita tunda itu akan kita terangkan kembali. Yajibut tatsabbut fi ma yusha' min a'radil muslimin. Wajib meng-cross check apa yang diisukan tentang kehormatan orang muslim, hatta yaslamal mar'u min wa'idillahi ta'ala, sampai ya
sampai seseorang itu selamat dari ancaman Allahu Ta'ala. Sudah, insya Allah nanti nyambung. Berikutnya akan kalau di situ kan at-tasdid fi syahadatil qadhaf, pengetatan dalam kesaksian orang yang menuduh zina itu diketatkan. Islam mengetatkan orang yang menuduh zina itu kesaksiannya itu syarat-syaratnya sangat ketat. Wa ja'alaha a'la syahadat. Allah menjadikannya sebagai kesaksian tertinggi. Hatta idza i'tarafa 'alal mar'i nafsih, hatta idza i'tarafa 'alal mar'i nafsih, hingga apabila ia mengakui seseorang itu atas dirinya, fa innahu yuqiru arba'an, dia pun kalau mengaku ya harus 4 kali mengaku, yakni anal asla sitrul a'rad wa adam izhar fahisyah, karena hukum asalnya adalah sitrul a'rad, yaitu menutup kehormatan, wa adam izharil fahisyah, dan tidak menampakkan kekejian, illa idza sya'at, kecuali kalau betul-betul memang sudah tersebar, wa sabatat syahadatuha, dan telah terbukti kesaksiannya. Demikian, yang sisa tinggal sedikit, tinggal 2 poin, nanti kita sambung dengan ayat ke-14 insyaallah taala. Ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir perlu saya sampaikan pengumuman satu. Kami di pesantren sedang membutuhkan ustazah yang bisa membantu untuk menjadi anggota tim tahfidz Pondok Putri, bagian menyemak anak-anak yang hafalan murojaah. Ya tentu syaratnya ya harus ngerti tajwid lah, sudah tahsin. Kalau ingin detailnya silakan tanya ke Ustazah Vina, karena beliau yang bertanggung jawab. Vina Iza Mu'minah. Jadi memerlukan, dan itu bisa kalau misalkan nggak bisa nginep di pondok Ustadz karena sudah punya suami, nah itu bisa, boleh pulang pergi, yang sekiranya bisa dijangkau rumahnya dengan pondok itu dekat. Monggo ikut berjuang, ikut bekerja di bidang Quran, biar yang punya hafalan terjaga dan bertambah gitu ya, walaupun sudah bersuami. Monggo silakan hubungi Ustazah Vina. Yang kedua, ya butuh juga tenaga untuk di TV Al-Um. Di TV Al-Um kekurangan tenaga putra ya. Monggo barangkali ada yang ngerti editing tentang film ya. Kemudian berikutnya ya sudah dimaklumi dan mohon untuk terus disebarluaskan. Pesantren Al-Um sedang proses atau menerima pendaftaran santri baru putra dan putri untuk tingkat SMP dan juga sebagian yang tingkat aliyah. Monggo aliyah IPS ya, SMP kita harapkan SMP bisa program 6 tahun sampai akhir supaya bisa mendapatkan banyak syahadah ya. Kalau syahadah itu ada macam-macam ijazah lah, ijazah pondok, ijazah kitab, macam-macam kitab, sanad kitab. Monggo. Jadi ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa besok kita menerima jamaah dari luar untuk kajian fikih sirah. Barangkali ibu mau datang sama bapak, bisa kita atur ya, karena sudah ada masjid di belakang sana. Demikian, mudah-mudahan pembangunan di Masjid Al-Um, pembangunan di pesantren Al-Um, juga penggalangan dana untuk mobil ambulan YBM, semuanya bisa berjalan lancar. Panjenengan ikut berdoa semoga yang sudah menyumbang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan yang belum diberi kemampuan dan kemudahan untuk ikut menyumbangnya.
Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.